I'm Gary. Shut the fuck up, Gary. You fucked up, bitch! Hey, bitch. No, step off! What? Di awal film berlatar pesawat pribadi. Seorang pramugari baru saja membangunkan penumpangnya untuk menawarkan makanan ataupun cemilan dalam menemani perjalanan yang sangat panjang, di mana pramugari tersebut menawarkan beberapa makanan untuk bisa menghidangkannya di depan mata. Minuman yang beralkohol pun telah dibawakan. Namun tiba-tiba saja kerusuhan terjadi. Let her do you say that? Oh, hey. What if I'm fucking awake, man? Oh, okay. Semua para penumpang pun langsung kaget karena ada seorang laki-laki besar sedang lantur, di mana seorang kakek-kakek mengatakan dia adalah seorang dokter untuk bisa tidak panik dan membaringkannya di atas lantai, di mana pria besar tersebut langsung dibaringkan untuk bisa mendapatkan relaksasi. Namun tiba-tiba saja langsung dibunuh. What the fuck, man? He woke up. I was gonna stand there. That's hey. War is war. Sungguh tanpa diduga siapakah kelompok mereka, sampai-sampai pria besar itu dibunuh secara brutal dengan alasan ini adalah perang. Namun salah satu dari mereka langsung menggusur pria besar tersebut, membawa ke sebuah ruangan, dikumpulkan dengan orang yang lainnya. Singkat cerita, semua penumpang pun telah diturunkan. Seorang gadis baru saja terbangun. Dia langsung terheran kenapa ada benda di dalam mulutnya. Namun ini tidak bisa dibuka karena di belakangnya telah tergembok. Bukan hanya dia, ternyata ada beberapa orang yang mengalami hal yang sama. Kemudian semua orang pun langsung berkumpul ke sebuah lapangan. Terdapat sebuah peti besar dan ada sebuah linggis untuk membukanya. Salah satu dari mereka langsung mencoba untuk membuka, namun mereka semua langsung berlari karena ditakutkan bahaya telah tiba. Berlindung dari balik pepohonan dan tidak mau mengambil resiko. Lalu tiba-tiba ternyata hanya seekor monokurobo yang baru saja keluar dari peti. Laki-laki yang berada di dekat peti tersebut langsung menghampiri untuk melihat apa yang ada di dalam isi peti.
sedikit demi sedikit langsung mendorongnya. Ternyata ada persenjataan yang sangat lengkap untuk dibawa oleh mereka. Semua pun langsung berebut. Di sisi lain, semua orang yang sedang merebutkan senjata, seorang gadis telah menemukan kunci untuk membuka penghalang mulutnya. Satu demi satu meminta kepada orang lain untuk membukakan penutup mulut tersebut. Semua orang pun telah terbebas. Kemudian semuanya pun langsung mengambil satu persatu senjata yang telah disediakan di lapangan. Kemudian tanpa sadar mereka semua telah dibidik oleh seseorang. Lalu tiba-tiba That almost hit me. Sungguh tragis. Seorang gadis cantik langsung terkena ranjau darat. Dia pun telah tertusuk oleh besi yang sangat tajam. Seorang laki-laki berusaha untuk bisa menyelamatkannya, namun dia mendapatkan hal yang sangat sial. Shoot me. Sungguh tanpa diduga, semua orang pun langsung kocar-kacir untuk bisa menyelamatkan diri. Tiba di pagar pembatas, mereka semua harus bisa memanjat. Namun di belakang sana ada seseorang yang mengintai. Don't shoot, asshole. Ternyata satu sama lain telah berkumpul di tempat ini untuk bisa menyelamatkan diri. Mereka pun mulai berpikir untuk bisa kabur dari tempat ini, kemudian memanjat pagar berduri. Namun di sana mereka tidak sadar anak panah telah menyusur. I got you. Jesus! No! Singkat cerita, 3 orang telah berlari. Dia telah menjauhi dari pagar untuk bisa menyelamatkan diri. Kemudian tiba di warung kelontong untuk bisa meminta tolong kepada seseorang. 2 orang kasir yang sudah tua bangka, dia telah mengangkat tangan karena mereka semua membawa senjata. Entah apa yang telah terjadi, mereka pun terus saja berusaha untuk bisa tetap tenang. Salah satu dari mereka langsung meminta kepada penjaga toko untuk meminjam telepon, menelepon kepada polisi supaya bisa mendapatkan bantuan. Namun kondisi sekarang dia sedang panik sampai-sampai perkataannya tidak bisa dipahami oleh para polisi. Namun dengan seperti itu, polisi mengatakan dia akan pergi ke sebuah lokasi untuk bisa menyelamatkan mereka. Namun jaraknya yang sangat jauh, mereka harus siap untuk menunggu. Tanpa sadar di tengah-tengah perbincangan, ternyata 2 penjaga toko itu adalah sekongkol pemburu. Hey, get some water, dude! What's wrong with her? I think she's diabetic. Hit the vent, honey! Langsung mokat. 3 orang yang meminta tolong, dia malah menjadi korban pemburuan. Memang tidak disangka 2 penjaga toko tua bangke adalah salah satu dari pemburu mereka. Mereka pun langsung dibawa ke sebuah gudang untuk bisa dikumpulkan dan akan memburu yang lainnya jika salah satu dari mereka telah mampir ke toko ini. Sesuai dengan instruksi dari atasan, mereka pun sudah bersiap-siap untuk bisa melihat sebuah kenormalan. Kemudian tiba-tiba saja seorang wanita langsung datang mampir ke toko tersebut. Wanita ini yang bernama Justice Stone mengatakan kepada penjaga toko untuk membeli 1 bungkus rokok dan bertanya di manakah dia berada. Walaupun sedikit tercengang karena semua orang pasti tahu tentang lokasinya berada. Kemudian penjaga toko tua bangke itu mengatakan dia ada di negara Arkanas. Namun ini pasti jauh dari peradaban Amerika. Setelah memberikan uang dan memberikan kembalian kepada Justice, tiba-tiba saja dia tercengang kenapa Arkanas kembaliannya dengan uang dolar. Dia pun langsung curiga. Lalu tiba-tiba Is there anything else?
up, bitch! Setelah menghabisi dua pemburu tua bangke, Jastik langsung melihat semua situasi sekitar. Seekor mobil yang telah ngejoglok di sana. Dia melihat plat mobil dengan Arkanas. Ternyata itu telah dibohongi. Sehingga Jastik pun langsung melihat di posisi mobil. Ternyata ada tali yang terhubung ke bawah mobil. Terlihat itu adalah bom yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Kemudian Jastik langsung mengamatinya dari kejauhan. Dia masih mencerna apa yang telah terjadi. Tiba-tiba saja ada drone yang sedang melintas. Jastik langsung keluar dari persembunyiannya dan menyapa seseorang. Menodongkan senjata kepada Jastik, mengatakan bahwa dia adalah temannya. Mengatakan mobil yang ada di depan itu adalah jebakan. Seorang laki-laki yang bernama Gary. Dia pun belum paham apa yang telah terjadi karena tiba-tiba saja ada di tempat ini. Kemudian mereka berdua pun terus saja berlari untuk bisa mendapatkan sebuah jalan. Gary mengatakan kepada Jastik bahwa dia pun adalah orang yang tidak kenal dengan tempat ini. Beberapa hari yang lalu telah dibius oleh seseorang. Namun di tengah-tengah perjalanan Jastik langsung memotong karena dia tidak kuat ingin boker. I'm Gary. Shut the fuck up, Gary. Singkat cerita, setelah Jastik boker di semak-semak, dia pun mendengar ada suara gemuruh. Ternyata itu adalah kereta yang sedang melintas. Seketika mereka pun langsung berpikir untuk bisa menumpang ke dalam kereta tersebut. Sungguh situasi yang sangat berbahaya. Namun untung saja mereka berdua berhasil menumpang ke dalam kereta di mana gerbong yang telah terbuka. Namun dia telah mendengar ada beberapa orang yang ada di dalam gerbong tersebut. Ternyata itu adalah para imigran ilegal. Mengatakan bahwa dia telah menyusup ke dalam kereta tersebut untuk menuju ke perbatasan. Dan jangan menembaknya karena mereka hanyalah orang-orang biasa. Tiba-tiba saja di tengah-tengah perbincangan yang sangat panas, di mana mereka telah tawar-menawar untuk bisa diselamatkan. Bahkan ada seorang bayi yang telah dibawa oleh mereka. Ditakutkan mereka adalah orang-orang yang sedang menyamar, ingin memburu mereka berdua. Seketika mereka pun langsung tercengang karena kereta telah berhenti. Tiba di perbatasan, ternyata ada pemeriksaan. Sampai saat ini situasi pun menjadi rumit. Gary langsung memberanikan diri untuk melakukan obrolan dengan para penjaga. Mengatakan bahwa dia adalah orang asing yang tiba-tiba saja ada di tempat ini dan disekap oleh orang lain, dibius, termasuk juga sekarang sedang diburu oleh orang yang tidak dikenal. Namun para petugas tersebut malah mengacuhkannya itu hanyalah alasan klasik saja. Salah satu imigran langsung menguatkan bahwa di perbatasan ini sangatlah ketat sekali. Siapapun yang telah terbawa ataupun tertangkap tidak akan pernah bisa kembali. Di mana Gary tidak terima, dia pun langsung marah-marah. I'm not your buddy! Singkat cerita, Jastik yang telah dibawa ke kantor karena si Gary melarikan diri ketika kejadian peledakan di lapangan. Mengatakan apa yang telah terjadi kepada dirinya. Kemudian Jastik langsung menjelaskan bahwa dia sedang makan di warteg. Tiba-tiba saja telah terbius dan sekarang sedang diburu oleh seseorang. Petugas mengatakan itu sama ceritanya dengan seseorang yang bernama Don. You hunted? Hunted like Dawn? Who the fuck is Dawn? Kemudian Jastik akhirnya langsung dipertemukan dengan seorang pria tua bangka. Mengatakan dia baru saja datang ke tempat ini. Ceritanya hampir sama dengan Jastik. Laki-laki tua gemoy ini dialah yang bernama Don. Mengatakan dia sedang menghubungi pangkalan Amerika supaya bisa menjemputnya datang ke tempat ini.
Sambil kita menunggu, kita makan terlebih dahulu. Singkat cerita, kedutaan Amerika telah datang dan menjemput mereka berdua untuk menuju ke perbatasan, diselamatkan dan akan diberi keterangan lebih lanjut. Tengah-tengah perbincangan di mana kedutaan tersebut mengatakan bahwa tempat ini adalah tempat pemburuan. Namun ini semua tidak masuk akal dengan pikiran Jastik, sehingga dia pun langsung membrutal. Something is... Are you out of your mind? Sungguh tanpa diduga, laki-laki tersebut langsung ditendang keluar dari mobil dan kepalanya langsung dihancurkan. Ketika melihat bagasi, betul saja Gary yang telah kabur dibunuh oleh mereka. Sampai sekarang mengetahui bahwa semua pemburuan ini bukan hanya di lingkungan mereka saja. Mereka yang telah dendam kepada seseorang telah dibawa ke tempat ini. Jastik melihat sebuah peta sehingga dia pun paham di manakah markas mereka. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan sebuah gubuk. Satu kelompok dengan persenjataan yang sangat lengkap telah menyiapkan sesuatu, mengatakan para pemburuan ini sangatlah menyenangkan sekali untuk melatih olahraga dan adrenalin supaya bisa mendapatkan sensasi yang sangat luar biasa. Akan tetapi kita tidak mengetahui di manakah mereka sekarang berada. Kemudian salah satu dari mereka langsung keluar dari markas ingin boker di balik semak-semak. Tiba-tiba saja Jastik langsung menghadap. Hey, is this your pig? Shit. Semua orang pun langsung kaget. Ternyata kedatangannya hanyalah si Mono Kurobo yang mengagetkan semua orang. Tetapi itu hanyalah pengalihan saja. Lalu tiba-tiba, Hey, bitch. No, snowball. No. setelah menghabisi semua orang yang ada di dalam markas, tiba-tiba saja radio telah berbunyi. Dia mengatakan apakah Don telah menghabisi wanita jalang tersebut, sehingga mereka berdua langsung salah paham. Mereka pun saling menodongkan senjata. Don yang sangat panik, dia pun malah mengambil tindakan dan akan membunuh Jastik. They're playing. They're fucking with you. Don's dead. Then I guess you better come and get me. Singkat cerita, akhirnya Jastik langsung datang ke sebuah villa di tengah-tengah hutan. Seseorang langsung mengatakan untuk meletakkan senjata di kotak suara untuk bisa menyelamatkan dirinya, karena di bawah gerbang ada bom C4. Mau tidak mau, akhirnya Jastik langsung meletakkan senjatanya di kotak suara tersebut. Kemudian Jastik pun langsung masuk ke dalam sebuah villa. Terlihat villa yang sangat sepi. Ini adalah menandakan sesuatu yang sangat mengerikan. Membuka pintu untuk bisa melihat siapakah orang yang ada di tempat ini. Melihat semua foto para korban yang telah dibawa ke tempat ini untuk mendapatkan kesenangan mereka semua. Memburu untuk adrenalin. Kemudian seorang wanita mengatakan apakah Don sudah dibunuh. Ternyata itu hanyalah penipuan saja. Kill Don? Lady, I don't know who you are. Sungguh tanpa diduga, seorang wanita yang sedang memasak, dialah yang bernama Crystal, mengatakan kepada Jastik bahwa Don adalah orang yang sama seperti dirinya. Dia telah membunuh teman sendiri sesuai dengan perintah apa yang dikatakan melalui mikrofon. Dan ini sangatlah menyenangkan sekali. Sambil ngobrol-ngobrol santai, kita akan makan-makan terlebih dahulu, karena sesungguhnya Jastik adalah pemenang dari perlombaan memburu tersebut. Dan ini membuat sebuah kebahagiaan semata. Kemudian Crystal langsung mengatakan kepada Jastik
bahwa kenikmatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya adalah melihat tumpah darah sesuatu yang telah kita lakukan bersama seseorang. Jika hari ini telah kita lakukan bersama-sama, berarti ini adalah kebahagiaan yang paling puncak. Tanpa bacot, maka Justice langsung menyerang. When or can we fucking get on with it? You need a gun now, bitch! Let's fucking see it! Fuck you! I got you. Sungguh pertarungan yang sangat brutal. Mereka berdua telah berdarah-darah. Namun sangat disayangkan, Krista yang telah tercabik berkali-kali dengan mesin chopper, dia pun hampir kehabisan darah. Untung saja Justice bisa bertahan. Setelah mengulang beberapa kata, akhirnya Krista yang sudah tidak tahan dengan kesakitan yang ada di dalam perutnya, dia pun mengatakan bahwa Justice pemenang perlombaan dan Krista telah mogat. Selang beberapa lama kemudian, Justice langsung berusaha untuk bangkit supaya dia bisa keluar dari tempat ini, memakan roti yang telah dipanggang dan membakar luka perutnya. Selang beberapa lama kemudian, Justice langsung berbenah. Dia membawa sebuah senapan dan anjing melihat ada helikopter yang sedang nongkrong dan mengutarakan kepada seluruh para petugas helikopter untuk bisa berangkat sekarang juga. Kalau tidak, mereka berdua akan mati di tangannya. Setelah mematuhi perintah Justice, maka sang pramugari langsung mengatakan kepada Justice dia membawakan sebuah hidangan yang sangat mewah untuk bisa meluapkan semua amarahnya. Disinilah film pun telah berakhir. It's fucking great. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya film yang satu ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pesan dari saya untuk para penonton setia KDAGC, hati-hati jika makan di luar rumah. Apalagi nginep di suatu tempat, tiba-tiba saja ada seseorang yang membius kalian dan dibawa ke suatu tempat untuk diburu. Ini pasti sangat mengerikan sekali. Walaupun ini hanyalah sebuah film, tetapi bisa terjadi dalam kehidupan nyata. Ya, begitulah kira-kira. Saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.